definisi. Akan saya mulai membicarakan tentang definisi. Definisi pada pertemuan lalu sudah saya singgung. Meskipun demikian, saya masih akan mengulang sekali lagi kalau ada hal-hal yang terlewatkan. Berbicara tentang definisi, yang perlu saudara tahu bahwa definisi ini sangat dibutuhkan sekali dalam bagaimana nanti kalau kita menulis sebuah karya ilmiah. Dalam karya ilmiah selalu akan kita temukan bagaimana kita mendefinisikan dari apa yang sedang kita temui berasal dari bahasa Latin, define atau define artinya menandai batas-batas pada sesuatu atau menentukan batas. Jadi ya inti dari kalau Anda berpikir tentang sebuah definisi itu adalah kita itu memberi batas atau tanda-tanda dari sesuatu. Kalau ini ada rokok, kemudian ada korek api, ya ada korek api bensol yang dibuat dari bensol. Nah, kalau saudara diminta untuk membuat sebuah definisi dari rokok, ada banyak macam rokok. Rokok ini rokok LA Bull, ya LA Bull. LA Bull ini sebuah rokok yang dibuat oleh pabrik rokok. Nah, kalau Anda akan mendefinisikan, kamu harus mempunyai pengetahuan lebih dahulu. Rokok LA Bull itu rokok apa? Rokok seperti apa? Kamu membuat batas. Ada rokok LA Bull. Nah, rokok LA Bull ini bagaimana orang ketika bicara tentang rokok tidak ke rokok jarum, tidak ke rokok gudang garam, tidak ke Sampurna Amil, tapi orang akan paham, oh itu rokok LA Bull. Ketika orang, Pak, saya mau beli rokok yang apa? Yang ada tulisannya LA, Anda buat batasan-batasan. Warnanya hitam, kemudian harganya berapa, isinya apa, dia filter atau kretek filter atau kretek. Nah, itu yang harus saudara jelaskan, membuat batas. Kemudian ini ada korek api. Korek api itu ada korek yang dibuat dari kayu. Korek api kayu, korek api gas. Api gas itu, korek api gas adalah korek api. Anda buat batasan. Batasannya apa? Batasannya adalah menentukan batasnya adalah korek yang dibuat dari gas. Ya, korek gas. Ini korek yang dibuat dari gas. Orang korek api mau beli korek api. Nah, korek api itu ada dua.
dibuat dari gas, dibuat dari kayu. Nah, kalau Anda mendefinisikan ini, Anda harus membuat batasan-batasan yang sehingga orang akan tidak berkata korek itu korek kayu. Nah, di sini artinya apa? Bahwa kalau Anda mau mendefinisikan sesuatu hal, Anda harus paham, harus jelas betul terhadap sesuatu yang akan saudara definisikan. Kalau saya menjelaskan pengertian definisi dengan pernyataan lain, yang namanya definisi itu suatu pernyataan yang memuat penjelasan tentang suatu term. Penjelasan sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang suatu term. Ya, kalau ada Anda sudah panjang lebar saya jelaskan tentang term. Nah, kalau saya mengatakan ada term cantik umpama, Aisyah adalah anak yang cantik. Apakah cantik itu? Anda jelaskan dengan pernyataan-pernyataan yang termuat dari kata cantik. Cantik itu memuat hal apa yang sehingga orang mengatakan itu cantik, itu jelek. Ya, Anda memberi penjelasan. Penjelasan itu banyak yang bisa saudara kedepankan. Cantik apabila seorang itu punya hidung mancung begini, badannya langsing, kulitnya begini. Nah, itu yang saudara jelaskan di dalam sebuah term definisi cantik. Ya, definisi cantik. Ini dari situ sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ketika Anda akan membuat sebuah definisi, Anda harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang akan saudara definisikan. Definisi terdiri dari dua bagian. Pertama yaitu istilah yang akan didefinisikan atau yang dijelaskan. Istilahnya seperti apa? Tadi mendung, apa panas, apa bagus, apa jelek, itu istilahnya yang akan saudara definisikan. Istilah yang akan didefinisikan itu namanya definendum. Ya, definendum, sesuatu yang akan didefinisikan. Yang kedua yaitu uraian dari definendum, uraian dari istilah. Ya, uraian daripada istilah. Demokrasi umpama. Istilah itu. Nah, uraian demokrasi itu seperti apa? Nah, itu namanya definance, uraian. Ya, uraian penting pokok dari sesuatu yang akan saudara definisikan. Jadi kalau kita bicara definisi itu ada dua hal. Pertama, definen adalah sesuatu yang akan didefinisikan. Ya, definendum, definen.
Manusia itu definindum, ya, manusia adalah makhluk yang berakal. Ya, makhluk yang berakal. Nah, itu namanya definisi. Dan pembatasan-pembatasan itu tidak akan membuat kita keluar dari memahami pemahaman tentang manusia. Kalau Anda membuat sebuah definisi manusia dengan kata manusia adalah makhluk yang bernyawa. Di sini ada hal yang Anda harus paham betul. Kok Anda menggunakan makhluk yang bernyawa? Bernyawa itu banyak. Pitik, wedhus, kucing, asu, celeng, semuanya bernyawa. Ya, semuanya bernyawa. Kalau Anda menggunakan kata bernyawa, umum sekali. Nah, Anda harus membuat sesuatu batasan di mana batasan itu tidak akan membuat orang berpikir kepada yang lain. Apa? Berakal. Ya, berakal itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Yang dalam teori dahulu berakal ya. Nah, dulu pernah belajar diferensia. Diferensia itu sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya. Diferensianya manusia apa? Makhluk berakal. Nah, dengan Anda mengambil diferensia itu, orang akan bisa paham, oh manusia itu begini. Secara garis besar, definisi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Definisi nominal. Definisi nominal adalah definisi yang menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Ya, definisi nominal kemarin sudah juga saya terangkan. Menjelaskan dengan kata yang lebih umum dimengerti. Banyak orang menggunakan kata-kata yang di mana kata-kata itu orang paham. Orang paham. Kalau tidak umum, orang belum tentu semuanya paham. Contoh umpama definisi nominal ini ada 6. Pertama, sinonim. Definisi sinonim. Memberikan sebuah definisi sebuah kata atau istilah atau apalah dengan menggunakan persamaan. Ya, persamaan kata. Yang dimana persamaan kata itu lebih bisa dimengerti. Ya, lebih bisa dimengerti. Banyak kata-kata yang orang tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Tapi ada mungkin kita bisa mencari, memilah mana yang lebih bisa dimengerti. Contoh, dengan adanya pabrik yang didirikan di kampung saya, akibat dari pendirian pabrik tersebut berdampak kepada kulit warga di sekitar gatal-gatal. Ya, berdampak. Nah, ini kita akan menjelaskan, mendefinisikan atau menjelaskan kata yang tidak umum atau banyak tidak dimengerti.
yaitu dampak. Nah, kita cari kata yang sama, punya pengertian sama, kata yang berbeda punya pengertian yang sama, yaitu pengaruh. Maka Anda akan bisa berkata bahwa dampak itu artinya pengaruh. Ada kata lain, paham akhir-akhir ini banyak infiltrasi paham, ya, paham komunis di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Infiltrasi kan kamu nggak tahu, tidak mudah. Masyarakat yang tidak banyak bergelut dalam dunia ilmu nggak paham itu infiltrasi. Kamu cari kata infiltrasi, yang kata yang lain dari infiltrasi yang artinya sama. Infiltrasi itu merembes. Ya. Kata infiltrasi, kita gunakan kata lain, merembes. Merembes itu masuk secara perlahan yang kemudian berdampak terhadap kehidupan. Nah, itu kalau Anda semuanya menggunakan bahasa yang saudara gunakan dalam menulis sebuah kalimat, akhir-akhir ini adanya paham NPK komunis yang menjadikan kendala. Nah, ada kendala, menjadikan kendala dalam bagaimana kita menyebarkan ajaran Islam, sehingga dampaknya sangat terasa. Wah, orang membaca artikel kamu dengan kata yang tidak nyaman, orang tidak paham mau ini apa. Begitu orang membaca, ibaratnya begini, kalau kenapa saya mempunyai tekanan yang seperti ini, ibaratnya begini. Orang makan dengan lahap, enak, ya, lahap, enak, tiba-tiba di saat sedang makan, meledak batu dari antara gigi saudara. Ada ledakan. Tiba-tiba Anda makan kerikil kecil, batu kecil. Di saat Anda makan yang meledak di antara gigi saudara. Kletuk, itu rasanya kan tidak enak. Nah, ini juga dalam sebuah karya tulis saudara. Di saat kamu sedang membuat sebuah karya dibaca enak, senang, di tengah-tengah Anda menggunakan kata dampak, infiltrasi. Nah, itu sebagai ledakan. Orang tidak tahu, wah, apa ya dimaksud, sehingga Anda, orang yang membaca, terputus hubungan antara penjelasan sebelumnya dan sesudahnya. Ini banyak hal-hal yang seperti itu. Disinilah kemampuan berbahasa kita sangat ikut berbicara dalam bagaimana kita menjelaskan, mendefinisikan, membatasi sebuah kata ataupun istilah. Ya, itu banyak, masih banyak. Contoh nirwana, surga. Mudah-mudahan ya Allah kita dimasukkan ke dalam nirwanamu. Waduh, apa bu nirwana? Surga. Padahal orang begitu dikatakan nirwana itu surga. Itu yang pertama. Yang kedua, secara lebih
detail ilmiah, dan di sini butuh bantuan mungkin kamus. Definisi etimologis. Etimologis itu memberikan penjelasan berdasar atas asal-usul kata. Untuk bicara etimologis ini, kalau kita nggak tahu, butuh kamus. Ya, istilah yang mau kita butuhkan apa? Istilah akidah, istilah filsafat, istilah apalah. Contoh, filsafat umpama. Kata filsafat adalah Anda tidak tahu filsafat itu apa. Dan Anda akan ingin menjelaskan secara mudah melalui jalur etimologi. Asal-usul kata. Asal-usul kata itu contohnya seperti apa? Filsafat contohnya. Filsafat berasal dari dua kata, philo dan sophia. Dia adalah bahasa Yunani. Philo artinya cinta. Sofa ya atau sophia berasal dari cinta. Jadi sophia, philo cinta, sophia kebijaksanaan. Nah, sophia itu artinya kebijaksanaan. Menurut etimologi bahasa Yunani. Sehingga secara etimologis, filsafat artinya cinta kebijaksanaan. Oh, nama ilmu filsafat itu adalah ilmu yang membicarakan tentang kebijaksanaan. Di sini Anda tidak tahu lagi bijaksana itu apa. Kebijaksanaan. Bijaksana itu apa? Anda tidak paham. Cari kamus. Nah, kamu cari kamus. Dari sini setidaknya sebagai calon ilmuwan, Anda harus punya kaya buku kamus, ya, kaya buku kuliah, buku kamus. Ya, kamus. Kamus itu banyak yang dibutuhkan oleh kita. Umpama contoh lagi, Anda mau mendefinisikan demokrasi menggunakan etimologi. Anda tidak tahu, dicari kamus. Politik, nah ada politik. Kamu cari kata demokrasi di kamus politik, oh di sana akan dijelaskan dari asal dua kata. Demo itu apa? Ya, Kristos itu apa? Di sini Anda butuh ya Anda butuh pemahaman ilmu. Kalau nggak punya ilmunya, Anda beli buku apa kamus politik. Maka dari kata etimologi Anda akan bisa menemukan pengertian dasar dari demokrasi, yaitu pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat atau rakyat yang berkuasa. Berarti dalam negara yang berbentuk demokrasi, itu ada pada kekuatan rakyat. Nanti ada demokrasi ini, demokrasi Pancasila, banyak macamnya lah. Ya. Itu demokrasi. Kemudian kata menggunakan simbol.
dengan memberikan persamaan atau pernyataan dalam bentuk simbol-simbol. Ya, Anda punya simbol. Simbol itu banyak yang bisa digunakan untuk memberi sebuah penjelasan. Ya, disimbolkan apa? Definisi simbol itu kata lebih besar, lebih kecil. Ya, lebih kecil itu. Ya, gimana caranya membuat simbol? Ilmu ini kan ada di dalam ilmu matematik atau ilmu ukur atau ilmu aljabar. Lebih besar, lebih kecil ada simbolnya. Kemudian seperti Anda mendefinisikan cinta, saya cinta kamu, pakai simbol daun waru dicoblos tengahnya, nah itu bagian simbol. Definisi simantis ya, bukan simantis. Definisi simantis. Definisi yang menggunakan dengan suatu arti atau suatu kata yang lebih terkenal. Ya, kata yang lebih terkenal dengan menggunakan tanda, bukan kata, menggunakan tanda yang lebih banyak dikenal. Contohnya begini, kalau saya mengatakan semua manusia akan mati, ini di dalam ilmu logika Anda akan belajar silogisme. Ya, semua manusia akan mati. Ali adalah manusia. Jadi, nah kata jadi itu bisa menggunakan dengan kata titik tiga. 2 titik di bawah, 1 titik di atas. Kalau ada kata, ada bentuk begitu, itu artinya jadi. Ya. Ali adalah manusia. Jadi kesimpulan terakhir. Kata itu memberi wakil kepada pikiran kita merupakan kata yang nantinya akan menjadi kesimpulan terakhir. Ali akan mati. Jadi kesimpulannya apa? Ali akan mati. Ali pasti mati. Ini satu contoh semantis dengan menggunakan tanda. Definisi yang ketiga stipulatif. Penjelasan dengan cara pemberian nama atas dasar kesepakatan bersama. Jadi yang namanya definisi itu kesepakatan. Ya, kesepakatan. Jadi memberi nama sesuatu itu atas dasar kesepakatan. Pertama saya mengatakan Anda yang ada di depan Anda ini, rokok, ini rokok, penamaan ini rokok, kesepakatan orang-orang bahwa itu namanya rokok. Dan kalau ada kesepakatan yang lain yang tidak mengatakan ini rokok, ini sepeda motor, maka ini namanya sepeda motor sudah. Kenapa? Lah orang menyepakati itu sepeda motor. Sudah. Jadi ya sesuatu itu bisa menjadi sebuah ketentuan atas dasar kesepakatan.
Contohnya apa? Namanya Bunia Alawiyah. Nama Bunia Alawiyah itu kesepakatan. Mbokmu, bapakmu, sedulurmu, kakakmu sepakat. Bayi orok ini namanya Bunia, sudah kesepakatan. Maka kalau manggil orok bayi ini namanya Bunia, ya sudah, itu kesepakatan. Ya, namanya kesepakatan. Planet Mars, Jupiter atau apa, kok dinamakan itu? Kok enggak dinamakan ini? Dinamakan itu karena kesepakatannya ilmuwan itu Mars, Jupiter. Ya, planet, bulan, bintang, matahari. Itu kesepakatannya begitu, sudah titik. Anda enggak usah ribut-ribut. Kok dijenengke kuwi, kok dijenengke iki, dan atau seterusnya. Itulah definisi stipulatif. Definisi yang berikutnya yaitu denotatif. Dengan cara menunjukkan, memberi sebuah contoh real. Membuat definisi yang terakhir ini paling gampang, tidak butuh kesulitan. Ya, membuat definisi paling gampang itu. Ngomong kesana kemari sulit untuk dijelaskan isi. Umpama spidol. Spidol itu kalau Anda menjelaskan dengan bahasa kata, apa isi daripada spidol itu? Anda alat tulis akan, kalau spidol adalah alat tulis. Orang akan punya bayangan, pulpen ya alat tulis, pensil ya alat tulis. Nah, Anda tambah lagi, spidol adalah alat tulis yang menggunakan tinta. Ada yang spidol, ada pulpen yang menggunakan tinta, tapi dia bukan spidol. Nah, daripada sulit-sulit, kita menggunakan metode denotatif. Denotatif itu menunjukkan secara langsung sesuatu yang akan didefinisikan. Contohnya, spidol ini. Ya, ini spidol, udah selesai. Kalau saya mengatakan spidol ini, di luar ini itu bukan spidol. Ya, itu bukan spidol. Spidol ini. Kalau saya tunjukkan yang lain, kalau tadi saya katakan spidol ini saya tunjukkan, bukan itu spidol, orang akan sudah bisa berkata, bukan itu spidol. Anda mau sulit mendefinisikan stabilo dengan ada ada spidol. Caranya gampang sudah. Spidol ini, stabilo ini. Jadi orang sudah paham. Stabilo itu yang mana, spidol itu yang mana. Itulah salah satu di antara bentuk atau cara kita memberi sebuah penjelasan dari sebuah kata atau sebuah term. Tadi definisi nominal. Sekarang kita masuk kepada definisi realis, real, ya, realis. Nah, ya, yang perlu juga saya garis bawahi, jika Anda bicara tentang definisi denotatif,
Anda akan mendefinisikan pesawat terbang Garuda. Tidak mungkin Anda gotong pesawat. Ya, kalau Anda mau membuat denotatif dengan apa? Ambil gambar pesawat Garuda. Sudah. Rumah besar, tidak iso nggawa rumah, gambar ke omah. Itu akal kita harus cerdik. Ya, akal kita harus cerdik. Kalau Anda punya adik kecil itu kan biasanya neko-neko. Tanya ini tuh mana, ini apa, dan seterusnya. Kedua, definisi realis yaitu penjelasan tentang hal yang ditandai penjelasan tentang hal yang ditandai oleh suatu term. Ya, definisi tentang suatu hal yang ditandai oleh sebuah term. Nah, ini ada dua. Definisi realis ada dua. Yang pertama yaitu esensial. Menjelaskan, mendefinisikan dengan definisi esensial ini, kita menjelaskan dengan cara apa? Menguraikan bagian-bagian yang menyusun suatu hal. Menguraikan bagian-bagian yang esensial, yang pokok dari suatu hal. Contoh, definisi esensial ini adalah ada definisi namanya definisi analitis. Ya, pertama ada definisi analitik. Esensi ini dibagi menjadi dua, analitis dan konotatif. Analitis adalah definisi menunjukkan bagian-bagian suatu benda yang mewujudkan esensi dari benda-benda itu. Menunjukkan bagian dari benda yang bagian itu merupakan esensi, bagian yang mendasar dari benda itu. Contoh, kalau kita bicara manusia, bagian-bagian yang mendasar daripada manusia itu apa? Substansinya manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Ya, Anda menunjukkan itu. Jadi manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, kalau Anda yang ingin membedakan dengan yang lain, kamu tambah diferensianya. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani dan mempunyai akal pikiran. Nah, itu udah. Kemudian Anda akan mendefinisikan air. Substansi dasar dari air itu apa? Anda harus tahu ilmunya, ilmu fisika kimia. Air adalah sebuah zat yang terdiri dari H2O. Air itu terbagi menjadi dua dasar, H2O. H2SO4, H2O. Maka kalau kita punya zat H2 kemudian O, kita gabungkan, kita masukkan ke dalam cangkir, maka cangkir
akan terisi dari air. Terisi air. Karena apa? Karena bertemunya H2-nya air. Orang yang nggak tahu ilmu itu dianggap sulai keilmuan. Air adalah H2O. Ya, air adalah H2O. Nasi pecel adalah H2O umpama. Yang ketiga, ya, yang kedua, definisi konotatif. Esensial. Definisi esensial itu dibagi menjadi analitis dan konotatif. Definisi konotatif adalah definisi dengan cara menunjukkan isi dari suatu term. Ya, konotatif itu definisi yang menunjukkan, menjelaskan isi dari suatu term yang terdiri dari genus dan diferensia. Ya, menjelaskan suatu term dengan cara menunjukkan genus dan diferensia. Ya, genus dan diferensia. Contohnya yang sudah saya sering sampaikan. Mendefinisikan manusia dengan cara memberi genus dan diferensianya apa? Manusia adalah binatang. Nah, binatang itu genusnya. Manusia adalah binatang. Diferensianya apa? Yang membedakan dengan yang lainnya berakal. Maka manusia dengan definisi konotatif kita jelaskan genusnya dan diferensianya. Manusia adalah makhluk berakal. Kemudian kalau Anda disuruh mendefinisikan piring dengan definisi konotatif, ya, piring, Anda akan harus tahu piring itu genus apa. Di otak saudara harus muter. Piring itu genusnya apa, jenisnya apa? Alat rumah tangga, alat dapur, atau apalah. Kemudian diferensianya apa? Untuk makan. Ya, untuk makan. Jadi piring adalah bagian dari alat dapur yang digunakan untuk makan. Maka dia tidak akan berpikir yang lain, akan tidak salah. Bisa membedakan, oh ini piring, oh ini ulek-ulek. Nah, coba buat definisi konotatif. Ya, Bunia, buat definisi konotatif yang memuat genus dan diferensia. Bunia, Alawiyah, buat. Ada atau orangnya? Ya, Bunia ada? Buat definisi. Siti Nurseha. Bunia mana? Bisa enggak? Ayo Siti Nurseha, buat definisi konotatif. Ana manasikana. Definisi konotatif. Iya.
Contohnya definisi konotatif apa ya? Sapu, Ustaz, sapu. Genus Sapu dan diferensialnya sapu adalah genusnya sapu adalah alat kebersihan. Kemudian diferensiannya untuk yang digunakan untuk menyapu. Jadi sapu adalah alat kebersihan yang digunakan untuk menyapu. sapu hijau ya sapu. Sapu yang mana? Sapu, ya kamu mau ngambil sapu adalah alat yang digunakan untuk nyapu yang dibuat dari hijau umpama ya. Itu bisa membedakan dengan yang lainnya. Kalau analitis ya analitis Solahuddin ada enggak Solahuddin? Definisi analisis apa analitis. Tadi air adalah H2O, H2SO4. Nah, sekarang coba dengan menggunakan teori kimia fisika analitis yang kamu pelajari di SMA. Seha, Nur Seha, Isora. Bairudin. Baik, saya teruskan dipikir itu nanti. Kemudian yang kedua berikutnya yaitu yang B tadi definisi realis dibagi menjadi esensial, esensial dibagi menjadi dua, analitik dan konotatif. Kemudian deskriptif, ya, mendeskripsikan, menggambarkan. Definisi deskriptif, penjelasan dengan cara menunjukkan sifat, ya, menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang didefinisikan. Jadi menunjukkan sifat-sifat dari sesuatu yang didefinisikan. Nah, contohnya di sini dibagi menjadi dua, aksidental dan kausal. Pembuatan definisi aksidental ini dengan cara menunjukkan jenis dari halnya dengan sifat-sifat khusus yang menyertai atau dengan bahasa yang tidak terlalu bertele-tele, definisi aksidental adalah definisi yang disusun dari genus dan proprium. Proprium itu merupakan sifat akibat dari adanya diferensia yang pernah kita pelajari. Dahulu itu Anda pernah belajar itu. Ya, genus. Ya, dengan memberikan susunan dalam definisi itu ada genus dan proprium.
Umpama manusia, kita buat definisi manusia dengan aksidental, ya, dengan menggunakan teori aksidental. Genus manusia adalah hewan. Nah, genusnya hewan. Karena dia hewan, ya dikategorikan sebagai hewan, diferensianya manusia dengan yang lain itu apa? Berakal. Dengan adanya dia punya diferensia berakal, lahirlah dari sebab itu sifat lain dari karena dia berakal. Apa? Berumah tangga, berpolitik. Jadi manusia itu adalah makhluk yang berakal, makhluk yang berpolitik. Berpolitik itu merupakan proprium, sifat diferensia dari karena diferensia melahirkan sifat yang lain dari yang lainnya. Berpolitik itu namanya aksidental. Kemudian kausal. Kausal itu dengan cara menjelaskan bagaimana sesuatu itu terwujud. Ya, menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi, ada. Hujan contohnya. Ya, kita mendefinisikan hujan. Hujan orang bingung, bagaimana terjadinya hujan? Hujan adalah awan, uap air yang terkumpul di udara karena penyinaran laut oleh matahari, kemudian berubah menjadi awan dan turun sebagai hujan. Atau Anda mau mendefinisikan awan. Bagaimana awan itu? Mendung, awan. Awan adalah uap air yang terkumpul di udara karena sinar matahari terhadap laut. Itu namanya apa? Uap. Itu definisi deskriptif. Sekarang yang ketiga, definisi praktis. Definisi praktis adalah penjelasan tentang sesuatu ditinjau dari segi penggunaan dan tujuannya yang sederhana. Ditinjau dari segi penggunaan dan tujuan yang sederhana. Contohnya, definisi ini dapat dibagi menjadi 3. Definisi pertama, operasional. Menjelaskan sesuatu dengan cara melakukan langkah-langkah khusus yang dapat yang langkah-langkah khusus yang akan bisa menunjukkan tentang apa sebenarnya barang itu. Contoh, magnet, ya, besi magnet. Ada besi tapi ada besi magnet. Caranya bagaimana? Anda menjelaskan kalau itu adalah besi magnet operasional. Kita taruh di depan besi magnet itu logam, maka dengan demikian logam-logam yang ada di depan besi magnet itu akan tertarik ke dalam magnet tersebut. Itu dengan cara mengoperasikan
Kemudian dengan kedua definisi persuasif. Persuasif ini penjelasan dengan orang lain dengan cara membuat orang lain terpengaruh dengan kondisi atau keadaan tertentu. Jadi definisi persuasif ini intinya adalah definisi yang tujuannya mempengaruhi orang lain. Ya, definisi yang tujuannya orang lain akan terpengaruh dengan definisi itu. Umpama saya ambil sabun mandi. Mereknya apa? Merek Lux. Ya. Mereknya sabun Lux. Kemudian saya katakan sabun Lux adalah salah satu di antara sabunnya bintang film. Nah, kamu lebih konkretkan. Sabun Lux adalah sabunnya bintang film Amanda yang sedang ngetren filmnya. Itu persuasif. Ya, membuat sebuah kata atau kondisi di mana orang akan ikut terbawa kepada suatu hal tersebut. Maka saya katakan sabun Lux adalah sabunnya Amanda bintang film ini, bintang film sinetron ini. Ini orang akan terpengaruh. Nah, di sini berarti sebuah definisi itu punya satu tujuan. Tujuannya apa? Orang terpengaruh. Orang dipengaruhi. Nah, atau dengan cara lain, umpama bintang film apa? Mobil. Ya, mobil. Di atas apa? Mobil yang sedang akan dipasarkan. Di samping mobil itu berdiri bintang-bintang film pembalap atau apa. Terus dikatakan mobil modern terkini, ada pembalap. Orang terpengaruh sudah. Bagian dari keinginan sebuah usaha dengan mendefinisikan sesuatu yang keinginannya yaitu mempengaruhi orang lain. Ya, mempengaruhi orang lain. Itu namanya persuasif. Yang ketiga yaitu fungsional. Definisi fungsional ini adalah definisi yang berdasar kepada kepentingan guna dan tujuan. Ya, berfungsi untuk mempunyai satu tujuan, untuk kepentingan tertentu yang diarahkan kepada guna dan tujuannya apa. Jadi orang mendefinisikan sesuatu itu akan tercetus darinya adalah sesuatu yang berguna atau bertujuan untuk sesuatu hal. Itu bisa menjadi bagian dari sebuah definisi. Kemudian apa syarat membuat definisi? Definisi adalah syaratnya
antara lain sebuah definisi harus menyatakan ciri-ciri hakiki dari apa yang didefinisikan, yakni memberi sebuah petunjuk terhadap pengertian yang bersifat umum atau genus dan yang bersifat khusus. Seperti tadi, manusia adalah hewan umum yang khusus berakal. Kemudian definisi tidak boleh mengulang kata yang didefinisikan. Tidak boleh mengulang. Demokrasi adalah demokrasi. Ya, tidak boleh mengulang sesuatu yang didefinisikan. Kedua, definisi tidak boleh menggunakan kata tidak. Ya, definisi tidak boleh menggunakan kata tidak. Umpama bagus adalah tidak buruk. Tidak boleh itu. Nah, tidak buruk juga bingung orang. Bagus tidak buruk. Tidak buruk itu seperti apa? Nah, masih bingung kan? Definisi tidak boleh berputar-putar. Yang sehingga orang menjadi bingung terhadap sesuatu yang didefinisikan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur warisan. Nah, itu berputar-putar nantinya. Sebagaimana tadi saya katakan, mengulang kata yang didefinisikan tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Tidak boleh menggunakan kata terlalu penjelasan terlalu singkat atau terlalu panjang. Kalau dengan singkat akan menjadi tidak jelas atau kabur. Ya, akan tidak jelas dan tidak ketahuan mau kemana. Contoh, ya, anak adalah belahan hati. Kata belahan hati, kabur disingkat, jelas karpe, tapi justru tidak memberi kepada orang lain sebuah pemahaman. Anak adalah belahan hati. Nah, itu tidak benar. Terlalu singkat, terlalu kabur, menggunakan kata yang tidak mempunyai konotasi dengan apa yang dimaksud. Saya kira pelajaran materi kita tentang definisi saya cukupkan pada sampai di sini, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa definisi merupakan bagian yang sangat penting bagi orang yang membuat sebuah karya, karena dia dibutuhkan untuk memberikan batasan tentang sesuatu hal yang sehingga tidak membuat orang memahami dengan pemahaman yang semakin jauh dari apa yang diinginkan oleh seorang penulis. Dan Anda akan pasti mendefinisikan sesuatu. Kalau Anda menulis sebuah karya ilmiah. Saya kira cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.